diciptakan untuk tahan uji. Kita semua, tidak peduli siapa kita, tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli Anda menilai diri Anda seperti apa, tidak peduli Anda pikir kekuatan Anda seberapa. Kalau Anda adalah orang percaya, bahkan sebenarnya semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu diciptakan untuk tahan uji. Karena Tuhan yang menciptakan kita tidak pernah membuat kesalahan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Klik. Mari kita baca 2 ayat. Mungkin kalau terlalu kecil bagi Anda yang duduk di belakang, mohon maaf. 2 ayat yang sudah sangat kita kenal kalau kita bergaul karib dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus 1 ayat 12, 2-3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya sudah pernah jelaskan khususnya di bagian akhir 1 Korintus 10 ayat 13. Seringkali kita bacanya kecepatan. Kita seringkali berkata bahwa oh iya, kalau kita punya masalah, Tuhan selalu berikan jalan keluar, seolah-olah jalan keluarnya supaya kita bisa terhindar dari masalah. Oh, bukan seperti itu, ternyata masih koma. Dan komanya itu pun dijelaskan apa artinya jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Jalan keluarnya adalah supaya kita dapat menanggungnya. Sebagian besar masalah dalam hidup kita tidak bisa hindari. Karena itu Anda mau lari dari kenyataan pun, lari dari masalah pun, masalah yang sama akan menemui saudara. Tetapi jalan keluar yang dijanjikan oleh Tuhan adalah jalan keluar supaya kita sanggup untuk menanggungnya. Supaya masalah itu tidak menghancurkan kita, tetapi masalah itu mendewasakan kita. Masalah itu membuat diri kita berkembang, iman kita berkembang. Amin. Mari kita lihat sekilas tentang kehidupan kita. Klik. Hidup kita penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah. Ini hanya 10 dari sekian banyak problema kehidupan kita. Beberapa dari kita mengalami tekanan karena mengalami kehilangan, baik itu posisi di tempat kerja, kehilangan jabatan, kehilangan pemasukan, kehilangan pendapatan, kehilangan profit. Beberapa dari kita hidup ini kita mengalami sakit secara fisik, kita mengalami gangguan kesehatan. Saya merasakan secara pribadi, saudara, saya kan kalau pergi ke kebun itu saya suka main volley. Rame-rame sama orang kebun, saya coba bergaul dengan mereka. Main volley itu saudara, saya dulu paling seneng smash. Paling suka saya, diumpan, saya lompat, smash. Wah, itu seneng banget. Sekarang saudara, saya pikir di otak saya ini, saya lompatnya udah tinggi banget. Ternyata cuma berapa mili dari tanah saudara, lompatan saya itu. Orang-orang kebun itu ketawa sama saya. Saya bilang sama mereka, saya pikir nih saya lompat itu sudah tinggi loh. Ternyata kalau bahasa Jawanya itu gandol, saudara. Gandol. Keberatan badan, jadi lompatnya sudah gak bisa tinggi lagi, saudara. Ada, ini yang ketiga, saudara.
ada kemunduran. Dengan bertambahnya usia, tentu saja secara fisik kita tidak seprima, sekuat waktu kita masih muda. Ada penurunan, sekalipun mungkin tidak drastis, tetapi ada kelemahan-kelemahan fisik yang mulai muncul. Dan itu membuat kita tertekan, membuat kita harus hidup lebih hati-hati. Tidak bisa bergerak sebebas dulu kita bergerak. Ada dari kita mungkin yang diperlakukan tidak baik, merasa tidak dihargai segala upaya kita, kerja keras kita, pengorbanan kita. Ada juga tekanan di tempat kerja. Mungkin Anda mengalami tuntutan yang semakin berat, pekerjaan yang semakin banyak, tanggung jawab yang menumpuk. Ada kekhawatiran, kalau aku tidak perform, kalau aku tidak punya kinerja yang baik, bisa-bisa aku masuk gelombang PHK. Ada tekanan tersendiri di dalam dunia karir kita. Mungkin beberapa dari Anda mengalami kekecewaan, mengalami ketidakadilan, atau Anda sedang membesarkan anak dengan kemampuan Anda yang sangat terbatas secara finansial. Mungkin Anda membesarkan anak tanpa suami, Anda membesarkan anak tanpa istri, bahkan anak bertumbuh tanpa orang tua, dan lain sebagainya. Itu adalah tekanan keluarga. Ada masa lalu yang kelam, yang selalu menghantui Anda, membuat Anda merasa tertuduh, membuat Anda merasa tidak layak untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Tekanan yang lain adalah dari kesalahan yang kita buat sendiri, yang mungkin kita harus menghidupi konsekuensi daripada kesalahan itu. Bahkan kegagalan di masa lalu yang kita harus tanggung konsekuensinya sampai hari ini. Hidup kita penuh dengan tantangan. Klik. Semua ini, hal yang negatif ini, yang kita alami, percayalah, bukan berasal dari Tuhan, dan bukanlah bagian dari rencana Tuhan pada awalnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, bahkan baik sekali. Tetapi kita hidup di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga berbagai problema, berbagai masalah muncul di dalam dunia ini. Tetapi 3 hal saya mau Anda merasa yakin mulai hari ini. Yang pertama, yakinlah bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil oleh rencananya. Haleluya. Dan so pasti Tuhan ketika menciptakan manusia, Dia tahu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya umat manusia secara umum, tetapi individu Anda dan saya secara pribadi. Tuhan sudah tahu pilihan hidup kita. Tuhan sudah tahu masa depan kita. Tuhan sudah tahu akhir hidup kita seperti apa. Karena itu Tuhan sudah memperhitungkan segala sesuatu yang akan kita hadapi dan alami dalam hidup ini. Semuanya. Anda boleh terkejut menghadapi masalah. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga terjadi dalam hidup Anda. Itu perspektif Anda. Tapi dari perspektifnya Tuhan, tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah perhitungkan semuanya. Ketika Dia berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancanganku adalah rancangan yang baik, rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dia sudah perhitungkan kesalahan kita. Dia sudah perhitungkan ketika kita salah pilih, ketika kita tersesat, ketika kita menyimpang, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Dia sudah perhitungkan. Dan tentunya
bukan saja Tuhan sudah perhitungkan, bahkan karena Dia sudah perhitungkan semuanya, maka Dia sudah memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu kita perlu stamina yang kuat dalam hidup ini. Dia sudah kasih. Memang terkadang stamina itu belum tergali. Kita tidak tahu kekuatan kita sampai di mana. Tuhan sudah kasih keberanian. Makanya kadang-kadang ketika ada masalah besar muncul dalam hidup Anda pikir aku tidak akan sanggup. Ternyata ada keberanian yang muncul. Itu Tuhan sudah perlengkapi yang selama ini mungkin terpendam. Tuhan perlengkapi kita dengan tekad. Tekad yang kuat untuk bertahan, untuk tidak mengakhiri hidup diri sendiri dengan bunuh diri, untuk tidak kalah terhadap depresi dan stres. Itu tekad bahwa aku bisa. I believe I can do it. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa, aku sanggup menanggung segala perkara bersama dengan Yesus. Itu tekad, itu adalah keyakinan yang Tuhan sudah perlengkapi kita, yang tidak datang dari diri kita sendiri. Klik. Ini yang tadi saya singgung. Inilah manfaat daripada tekanan, manfaat daripada masalah yang kita hadapi. Ada dua minimal. Yang pertama, kenapa kita harus menghadapi begitu banyak problema dan tantangan dan ujian dalam hidup ini? Yang pertama, supaya kita tahu kekuatan, supaya kita tahu potensi diri kita, sampai di mana Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam kita sampai tertimpa beban. Baru kita tahu, oh ternyata aku kuat, ternyata aku bisa. Kita tidak akan tahu kemampuan yang bisa kita tanggung sampai tekanan itu datang. Jadi kalau kita mau punya kacamata yang positif, perspektif yang benar tentang masalah, semua masalah yang Anda hadapi adalah supaya Anda tahu kalau Tuhan sih sudah tahu. Makanya Dia izinkan, dan Dia tidak akan membiarkan ujian itu melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Karena Dia tahu. Kita mungkin merasa, wah berat sekali, aku gak sanggup lagi Tuhan. Kalau Anda berkata bahwa aku tidak sanggup lagi, artinya Anda sedang berkata bahwa Tuhan, Engkau menciptakan aku salah. Tuhan tidak salah. Hanya kita yang belum tahu. Kita yang terlalu mudah menyerah. Saya waktu diberikan tugas di tempat kerja, dulu saya punya tanggung jawab sekitar 10.000 hektar perkebunan di Kalimantan Tengah. Itu perjalanannya dari Palangkaraya menuju ke kebun itu 4 jam. Dan itu bukan perjalanan yang nyaman, perjalanan yang enak. Itu jalan negara yang tidak pernah dirawat, bertahun-tahun. Pak Jokowi pun pergi ke situ, jalannya juga seperti itu, jeleknya minta ampun, saudara. Ya itu 4 jam itu sebenarnya jarak tempuhnya cuma sekitar 150 km saja, saudara. Itu nggak normal. Kemudian saya mendapatkan tugas lain. Memang Tuhan perbesar kapasitas saya. Sekarang kalau tadinya dikasih 10.000, sekarang dikasih 20.000 hektar. Puji Tuhan. Tempatnya 10 jam dari Pontianak, saudara. Dari 4 jam saya pikir Tuhan 4 jam aja berat banget. Saya kalau mau pergi itu stres. Sekarang 10 jam dari Pontianak. Saya sudah jalani setahun lebih, mungkin setahun setengah. Ternyata apa yang saya dapati, saya lebih sering pergi ke kebun saya yang sekarang dibandingkan kebun dulu yang cuma 4 jam, saudara. Yang sekarang saya lebih sering pergi, makanya saya sering hilang kan dari hari Minggu.
10 jam. Saya waktu pindah dari 4 jam ke 10 jam, otak manusia saya udah mikir, udahlah, resign aja lah. Tanya istri saya, kerja kok makin lama makin susah. Udahlah, mundur aja, cari kerjaan lain yang lebih nyaman. Kita itu kan kepengin kadang-kadang gaji sebesar-besarnya, kerja senyaman-nyamannya, ya kan? Itu kedagingan, saudara. Malah kadang-kadang kalau Anda suka dengar firmannya salah, dibilang, oh ya kerja keras itu terkutuk katanya. Itu kutuk. Itu waktu Tuhan mengutuk Adam itu, makanya ya sekarang manusia itu harus bekerja keras. Saya mau kasih tahu ya, sebelum ada kutuk itu, Adam sudah harus bekerja. Bahkan sebelum dikasih Hawa, Adam sudah harus bekerja terlebih dahulu. Karena itu para orang tua, kalau ada yang mau meminang anak Anda, tanya, sudah punya kerjaan belum? Pekerjaan mendahului pernikahan. Jangan sampai nikah dulu, ya udahlah nanti gampang, nanti tante aku mau cari pekerjaan, nanti om aku akan cari pekerjaan. Anda melanggar urutan Alkitab. Adam itu disuruh kerja dulu sama Tuhan. Nanti ada baca di Kejadian 2. Disuruh mengelola dulu Taman Eden, baru Tuhan ngomong, manusia yang seperti ini nih tidak baik untuk hidup seorang diri. Bukan sembarang manusia loh. Kalau Anda tidak punya pekerjaan, lebih baik Anda hidup seorang diri. Jadi nggak nyusahin anak orang, ya kan? Jangan malah jeblosin anak orang. Sudah tahu anak kita ini hidupnya amburadul, bilang sama Pak Pendeta tolong doain dong anak saya. Kenapa Bu? Kenapa yang harus saya doakan buat anak ibu? Iya, anak saya ini hidupnya kacau balau, ngelola keuangan gak bisa, hidupnya entahlah suruh ke gereja juga susah. Tolong doakan supaya dapat jodoh yang baik. Itu Anda jahat. Anda jahat. Benar gak? Nanti anak orang baik-baik, cinta Tuhan, melayani Tuhan, dapat anak Anda rusak. Jadi males ke gereja, jadi males melayani, jadi males kerja. Benar gak perspektif saya? Benar, karena itu sebelum menjodohkan anak Anda, pastikan anak Anda ini terdidik dengan baik, tahu sopan santun, ya kan, bisa membawa diri lebih baik kalau sudah punya penghasilan sendiri. Haleluya. Dan para orang tua katakan amin. Itu yang akan menjadi pertanyaan saya pertama. Mungkin kedua lah. Pertanyaan pertama tentunya Kristen bukan, ya kan? Nanti ya Carmen Gendes dengerin. Pertanyaan pertama dari Papa adalah Kristen bukan? Itu dulu, Kristennya Kristen beneran nih. Yang kedua, kerjanya apa? Iya dong. Itu bukan matre, itu Alkitabiah. Nanti Anda baca di Kejadian 2. Ya, Anda membuat saya menyimpang dari khotbah saya yang sekarang. Tapi para orang tua tolong ya, persiapkan anak Anda sebaik-baiknya, supaya Anda tidak perlu didoakan untuk dapat mantu yang baik. Karena orang yang baik akan menarik orang yang baik lainnya. Orang yang tidak baik akan menurunkan standar dari orang yang baik. Makanya Alkitab juga bilang kan, pergaulan yang buruk merusakkan
kebiasaan yang baik. Tidak dibilang bahwa pergaulan yang baik akan mengubahkan kebiasaan yang buruk. Nggak ada ayatnya. Selalu yang baik itu ikut-ikutan jadi buruk. Jarang sekali yang buruk bisa jadi baik. Karena itu tolong kasih tahu dulu kanan kiri, jangan jadi orang tua yang jahat. Urus anakmu baik-baik, baru jodohkan dengan calon mantu yang terbaik. Itu baru jempol. Haleluya. Kalau masih amburadul, bilang sama anak Anda, lebih baik gak usah kawin daripada bikin malu. Jelas? Kok jadi konseling pernikahan saya? Bukan itu tujuan saya, saudara. Haleluya. Sekalian, karena sudah ada yang mau nikah nih, saudara. Datang nggak anaknya? Oh, datang, ada ya? Oh iya, puji Tuhan. Saya lihat sih anaknya baik-baik aja. Jadi ya, mamanya sama bapaknya boleh lah. Haleluya. Jadi yang pertama, alasan kita mengalami masalah adalah supaya kita tahu kekuatan, supaya kita tahu potensi kita sampai di mana. Jadi kalau Anda dikasih tanggung jawab yang lebih besar, Anda dapat masalah yang lebih besar dari sebelumnya, Anda harusnya bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk ajang promosi yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan aku bisa naik level. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita mengalami banyak tekanan dalam hidup ini? Supaya kita belajar percaya pada Tuhan. Supaya kita pada akhirnya percaya dan mengalami bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ulangan 28 ayat yang ke-13 dikatakan Tuhan itu kita tetap mau, kita tetap naik. Bukan hanya naik, tapi tetap naik. Artinya apa? Artinya di mana Anda berada hari ini, Anda mungkin merasa aku sudah cukup rohani, aku sudah cukup dewasa, aku sudah cukup mapan. Di mana Anda berada hari ini, menurut Ulangan 28 ayat 13, bukanlah tujuan akhir hidup Anda. Masih ada level yang lebih tinggi lagi. Masih ada level yang lebih baik lagi. Haleluya. Karena itu jangan pernah stagnan di dalam hidup ini. Tuhan tidak mau kita stagnan. Anda karir aja mau naik terus kan? Amin. Dan naik itu gak gampang. Saya sudah pernah jelaskan juga di sini. Mobil-mobil yang mau naik ke puncak itu, ya mau digas sampai mentok pun kecepatannya segitu-segitu aja, saudara. Karena itu perlu stamina, perlu kekuatan fisik, mental, rohani. Dan ini ayatnya 2 Petrus 1 ayat 3. Kenapa kita mengalami banyak masalah? Supaya kita tahu bahwa fondasi hidup kita, dasar hidup kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk punya kehidupan di mana sky is the limit. Artinya tidak ada batasan. Itulah kemerdekaan yang Tuhan kasih di perjanjian baru. Engkau mau sedekat apa dengan Tuhan? Tuhan kasih kebebasan. Engkau mau punya karir setinggi apa? Tuhan kasih kebebasan. Engkau mau keuangan seberapa banyak? Tuhan kasih kebebasan. Sky is the limit. Tuhan sudah kasih fondasinya. Tuhan sudah persiapkan. Setiap kita ini adalah gedung pencakar langit. Haleluya. Dan fondasinya sudah Tuhan siapkan. Mungkin Anda merasa, oh, aku sekarang baru level 3. Gitu kan. Gak apa-apa. Nanti fondasi Anda itu sudah disiapkan
Untuk, saya nggak tahu lah, saya nggak mau patok angka, karena sky is the limit. Artinya kalaupun Tuhan mau naikkan Anda, kalau sekarang bangunan 3 lantai, Tuhan mau kasih Anda bangunan 5 lantai, fondasinya tetap kuat. Haleluya. Kita masuk contoh ya di Alkitab. Klik. Contoh yang pertama adalah Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sana, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali, jangan cepat-cepat dulu sayangku Candace. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tapi lihat perspektifnya Paulus. Klik. Dia tulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Kita pikir jalan kemenangan itu mulus, tidak ada hambatan. Ternyata beda. Yang dimaksud jalan kemenangan adalah penuh dengan kerikil, penuh dengan pasir yang licin, penuh dengan bencana, masalah, tantangan, ujian. Itulah jalan kemenangan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa Paulus bisa menulis ini? Karena dia tahu, dia paham betul bahwa fondasi hidupnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala hal yang buruk, segala hal yang berat di dalam hidupnya. Fondasinya cukup kuat. Aku hanya perlu melewatinya dengan fokus kepada Kristus. Haleluya. Kalau orang zaman sekarang, internet mati aja langsung komplain. Listrik mati, langsung masuk medsos. Listrik mati, mau berapa lama ini? Rasul Paulus tadi terkatung-katung di atas laut. Kapalnya karam, gak jelas mana utara, mana selatan, barat dan timur, gak jelas. Kita baru internet mati, gak apa-apalah, tahanlah. Anda diciptakan untuk tahan uji. Haleluya. Next, Daud. Nggak usah nanya lagi kan, Daud hidupnya penuh dengan masalah. 1 Samuel 16 ayat 13, Daud diurapi menjadi raja. Pasal 17 ayat 15, bukannya langsung masuk istana. Rupanya Daud harus balik, tetap mengembalakan domba milik ayahnya. Anda harus tempatkan diri sebagai Daud. Hari ini Anda dinubuatkan, kamu akan menjadi nabi besar, kamu akan menjadi hamba Tuhan besar. Besoknya Anda masih harus pergi ke kantor yang Anda tidak suka. Anda masih harus mengerjakan pekerjaan yang membosankan sekali. Mungkin Anda akan berpikir bahwa apa itu urapan? Apa itu nubuatannya salah kali pendeta itu? Kita kepenginnya hari ini diurapi, besok Anda sudah ada di Afrika, ya kan? Atau hari ini diurapi, ya kan? Anda sudah ada di hutan Amazon sana lah. Jadi misionaris yang hebat. Daud mungkin berpikir seperti itu. Kita kan nggak tahu, sudah nanti tanya waktu di surga. Tanya sama Daud. 1 Samuel 16 ayat 21, Daud menjadi bukan saja pelayannya Raja Saul,
Ini kesempatan bagi dia. Oh, mungkin ini nih. Aku akhirnya menginjakkan kaki di istana raja. Aku sudah dinubuatkan jadi raja. Ini kesempatanku. Apalagi dia jadi pembawa senjatanya Saul. Wah, ini posisi. Aku bisa memenangkan hati rakyat. Aku bisa segera menjabat jadi raja Israel. Ternyata apa? Dia masuk istana. Itu cuma perkenalan awal. Dari 13 tahun ke depan, masalah besar yang dia akan hadapi. Dia ditombak oleh Raja Saul, bukan 1 kali, bukan 2 kali, beberapa kali. Akhirnya ayat 42 dari pasal 20, Daud lari, Daud pergi. Daud mulai menjadi buronan selama 13 tahun. Jadi kalau masalah yang Anda hadapi baru 1 tahun, fondasi Anda masih cukup kuat. Haleluya. Karena Tuhan itu menciptakan kita itu sama seperti Tuhan menciptakan Daud. Daud juga manusia kan? Sama. Makanya Elia dibilang, Elia itu manusia biasa. Padahal Elia itu luar biasa di mata kita kan? Kita itu suka minder. Melihat tokoh-tokoh perjanjian lama itu kita minder. Tapi kita lupa kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita punya Tuhan yang tidak pergi kemana-mana. Dia tidak keluar masuk seperti di perjanjian lama. Dia tinggal di dalam tubuh kita ini. Haleluya. Mari kita lihat perspektifnya Daud. Minimal ada 3 ayat yang menunjukkan perspektifnya Daud selama masa buronan dia. Yang pertama, Mazmur 18 ayat 50, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya di tengah pergumulan hidupnya. Dia percaya bahwa fondasiku cukup kuat. Aku diciptakan untuk tahan uji. Aku tetap percaya janji Tuhan akan digenapi. Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Artinya Daud berkata bahwa Tuhan sudah memperhitungkan semua yang akan aku alami dalam hidup ini. Dan dia sudah memperlengkapi aku dengan keberanian, dengan kekuatan, dengan ketekunan, sampai aku melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup. Mazmur 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Karena itu kita melihat Daud ini bukan hanya stagnan hidupnya, tetapi dia bertumbuh melewati setiap permasalahan, setiap ujian, tantangan yang dia alami di dalam hidupnya. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir, klik. Demikian juga di kehidupan dunia sekuler. Bayangkan, dunia sekuler pun arsitek, setiap bangunan itu pasti ada arsiteknya. Arsitek dunia pun tahu bagaimana mendesain bangunan-bangunan yang ada supaya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Contoh, bangunan di California itu dibangun supaya tahan gempa. Beda dengan bangunan di Turki. Sebagai contoh, Turki kenapa banyak sekali korban? Karena bangunannya tidak dibangun sesuai spek, tidak sesuai dengan kondisi Turki yang sering gempa. Tapi di California, bahkan di Jepang, kalau Anda mau aman pada saat gempa bumi terjadi, Anda disarankan untuk naik ke gedung
yang setinggi-tingginya. Loh, beda loh. Di Jepang itu gedung-gedung di atas 3 lantai itu aman dari gempa. Justru yang 3 lantai ke bawah itu speknya belum disesuaikan. Kalau Anda pergi ke Florida, Florida ini terkenal dengan badainya, hurricane. Mereka punya musim hurricane setiap tahun. Bangunan di sana, ini salah satu contohnya, yang sudah melewati, saya lupa hurricane apa. Ini beneran ada rumah ini, dan dia kokoh, tetap berdiri setelah hurricane itu lewat. Di Florida akan Anda dapati bangunan-bangunan yang tahan badai, tahan hurricane. Manusia aja nggak bisa tahan hurricane. Kalau kita lewat di tengah-tengahnya hurricane, kita akan terbang entah kemana. Tapi rumah di Florida sudah disesuaikan speknya. Kalau Anda pergi ke Colorado, Anda akan mendapati banyak bangunan ada kabel-kabelnya di atas atap. Untuk apa? Colorado ini terkenal dengan musim dinginnya yang ekstrim dan saljunya yang ekstrim. Jadi kabel ini dipakai adalah kabel pemanas supaya saljunya itu cair. Karena kalau saljunya dibiarkan di atas atap, lama-kelamaan jadi es, itu pun menjadi beban dan rumah itu bisa roboh. Makanya dikasih kabel supaya cair saljunya dan tidak memberikan beban yang berlebihan. Pernyataan saya adalah, kalau arsitek dunia saja mampu mendesain bangunan dengan spesifikasi yang sesuai kondisi yang akan dia hadapi, bahkan sebelum bangunan ini berdiri, arsitek sudah menghitungnya. Apalagi Bapa kita di sorga. Kita ngomong ini manusia loh, ini yang mendesain semua ini manusia. Yang mendesain Anda dan saya bukan manusia. Dia adalah Allah, pencipta semesta alam. Mana mungkin dia salah? Ya kan? Waktu bangun tubuh saya mungkin, aduh Ben, sorry ya, kurang nih 1 tiang. Nggak mungkin. Saya ngalamin badai 100 km per jam. Tuhan, aku gak kuat nih. Iya nih, sorry ya, aku menciptakan kamu cuma untuk 60 km per jam. Dia bukan Tuhan kalau begitu. Anda dan saya diciptakan sesuai spek, bahkan melebihi spek. Lebih. Tahu kan spek? Spek itu spesifikasi. Kalau orang kerja tahu lah spek, ya kan, keterlaluan. Haleluya. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasa aku tidak sanggup lagi, dengan kata lain Anda menganggap Tuhan itu tidak becus menciptakan Anda. Padahal tidak demikian. Tuhan sangat-sangat capable. Tuhan sangat-sangat mampu. Haleluya. Dan Tuhan tidak membuat kesalahan. Amin. Slide yang terakhir, mudah-mudahan terakhir, kalau nggak salah ingat, bagaimana menjadi tahan uji. Ini beberapa poin saya sudah singgung tadi ya sepanjang khotbah saya. Yang pertama, fokuslah pada arsitek hidup kita. Arsitek hidup kita bukan manusia. Arsitek hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Fokus pada arsitek hidup kita. Artinya yang pertama, menangkan peperangan dalam pikiran. Semua stres, depresi yang Anda alami, Anda merasa tidak sanggup, itu pikiran Anda. Makanya Alkitab katakan, ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggris karena menurut saya lebih akurat. Dalam Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, don't
faint in your mind. Jangan sampai pikiran Anda itu pingsan. Bahasa Indonesia cuma dikatakan jangan lemah dan jangan lalai. Tapi bahasa Inggris jelas bahwa yang tidak boleh lemah, tidak boleh lalai itu adalah pikiran kita. Pikiran kita tidak boleh lalai. Harus selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 27 ayat 5. Take hold of God's strength. Berpegang pada kekuatannya Tuhan, bukan pada kekuatan Anda sendiri. Andalkan Dia. Percaya sama Dia. Yesaya 54 ayat 17. No weapon shall prosper. Setiap senjata yang ditempa terhadap Anda dan saya tidak akan berhasil. Syaratnya apa? Di bagian akhir ayat ini dikatakan yang kebenarannya, ini berlaku bagi mereka yang kebenarannya berasal daripada Tuhan. Bukan kebenaran kita sendiri. Kita kuat. Setiap senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan berhasil bukan karena amal kita, bukan karena kedermawanan kita, tetapi karena kebenaran yang ada di dalam diri kita berasal dari Tuhan. Kita dibenarkan karena darah Yesus. Haleluya. Baru ayat ini berlaku. Tuhan tidak membuat kesalahan. Ini artinya fokus pada arsitek hidup kita. Kalau ada orang Kristen yang merasa Tuhan salah ini kayaknya ngatur hidupku, coba Anda atur hidup Anda sendiri. Kalau nggak makin amburadul. Tuhan bukan hanya mendesain tampilan luar kita. Ingat ini anak-anak muda. Jangan pernah meremehkan, aku nggak suka nih sama hidungku nih. Aku nggak suka nih sama pantatku nih. Generasi milenial, generasi strawberry. Ingat, makanya baca Alkitab, Mazmur 139 ayat 14. You have been fearfully and wonderfully made. Bahasa Indonesia cuma dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Bahasa Inggris itu lebih detail. Artinya kita itu didesain sama Tuhan dengan rasa takut, dengan kehati-hatian, dengan penuh wow, Tuhan itu excited menciptakan kita. Karena itu saya mau ngomong tidak perlulah yang namanya oplas, tidak perlu. Kecuali memang harus. Ada situasi dan kondisi tertentu saya harus kasih. Ini nih, syarat dan kondisi dulu kan supaya saya nggak salah. Ada kondisi tertentu yang mengharuskan Anda operasi plastik. Tapi kalau muka Anda, ya nggak ada masalah. Bentuk tubuh Anda nggak ada masalah. Ngapain daripada operasi plastik, kasih saya lah duitnya sini. Kalau Anda bingung bagaimana menghabiskan uang Anda, kasih saya. Nanti saya pakai dengan sangat bijaksana. Haleluya. You have been fearfully and wonderfully made. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku dahsyat. Haleluya. Kasih tahu dulu kanan kiri, dahsyatnya. Haleluya. Haleluya. Bukan saja Tuhan yang mendesain tampilan luar kita, tapi Dia juga mendesain infrastruktur di dalam kita. Onderdil Anda, onderdil Anda, Tuhan juga desain. Dalamnya kita, wow, ada film berjudul Man of Steel, ya kan, manusia besi. Itu bukan cuma Superman, itu Anda dan saya, Man of Steel. Haleluya.
Bahkan bukan hanya man of steel, dikatakan dalam firman Tuhan, Anda dan saya adalah manusia Allah. Wow, dahsyat saudara, haleluya. Sehingga dalam segala keadaan kita dapat berkata, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan, penolong dan sahabat, ku tetap percaya. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang setia. Haleluya. Yang terakhir, bukan hanya fokus pada arsitek, belum. Saya tahu anak-anak saya ini kepenginnya khotbah secepat-cepatnya. Papanya khotbah, dia cepet-cepetin. Haleluya. Peace be with you. Peace be with you. Perhatikan inner structure. Jangan cuma mendandani yang di luar, itu bagus. Tapi Anda harus lebih memperhatikan yang di dalam. Hal-hal inilah yang akan membuat tiang penyangga hidup Anda keropos. Kalau Anda mulai menjadi negatif, Anda sinis, Anda menyimpan kepahitan, Anda mulai membalas kejahatan dengan kejahatan, Anda tidak bisa mengampuni orang yang Anda pikir orang ini, dia ini seharusnya dari semua orang, dia harusnya mendukung aku. Kenapa justru dia yang menjatuhkan aku? Gak apa-apa, ampuni saja. Kalau tidak ada orang yang mau membantu Anda harus bersyukur. Kenapa? Segala kemuliaan bagi Tuhan. Utuh, Tuhan dapatnya utuh. Tapi kalau kita berhasil karena dibantu manusia, kita kan kadang-kadang harus berterima kasih sama manusia itu kan. Kita harus memberi kemuliaan, bagi kemuliaannya Tuhan kepada manusia. Tapi kalau tidak ada yang membantu, Anda meniti karir sendiri bersama dengan Tuhan, Tuhan dapatnya utuh dari Anda. Dan itu jauh lebih baik daripada dia harus berbagi kemuliaan dengan manusia. Haleluya. Karena itu minta Tuhan kasih karunia supaya kita tetap kuat. Tetap lakukan apa yang benar. Flow with the process. Mungkin Anda merasa apa yang Anda kerjakan sekarang perkara kecil, gak apa-apa. Yesus pun mulai dari bayi. Yesus pun mulai pelayanan dengan dibaptis. Follow the flow. Follow the flow, ikuti saja alirannya, ikuti saja prosesnya. Jangan kepengen langsung cepat tenar, cepat populer, cepat naik. Ikuti saja. Nanti Tuhan yang akan mengangkat Anda. Haleluya. Pandang kesukaran sebagai ajang promosi atau naik level. Saya sudah ngomong ini. Dan tetap percaya bahwa kita tahan uji. Haleluya. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Dan tidak ada badai yang dapat merobohkan tiang-tiang penyangga hidup kita. Amin. Dan yang terakhir sekarang kita mau deklarasi iman sama-sama. Karena tadi sudah ada contekan sebentar. Candace sekarang boleh diklik. Haleluya. Mari kita deklarasikan hal ini sama-sama. 2, 3. Saya diciptakan oleh Tuhan untuk tahan uji. Kesukaran yang saya hadapi tidak akan menghancurkan saya, tapi akan mendewasakan saya. Tuhan Yesus, arsitek hidup saya, telah memperlengkapi saya dengan infrastruktur yang kokoh untuk menggapai potensi saya yang tertinggi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus